Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Pak Dani. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi kita di pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur teks deskripsi. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu mengenai unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita mulai pembelajaran kita dengan bacaan suratul Fatihah. Malah diniyah wa ala kulli niyatin sholih. Al-Fatihah. Baik anak-anak, langsung saja kita mulai pembahasan kita mengenai unsur kebahasaan di dalam teks deskripsi. Apa sih itu unsur kebahasaan? Nah, dalam sebuah teks seringkali kita menggunakan beberapa jenis kata, kalimat, atau jenis kebahasaan lain yang sering kita gunakan berulang-ulang atau selalu muncul di dalam teks tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan unsur kebahasaan pada sebuah teks. Dalam teks deskripsi sendiri, kita juga sering menggunakan kaidah atau unsur kebahasaan tertentu. Antara lain yang pertama yaitu adalah penggunaan kalimat perincian. Kalimat perincian itu fungsinya adalah memerinci tentunya. Contohnya adalah nanti di dalam kalimat itu seringkali kita menemukan kata antara lain sebagai berikut, yaitu, ialah, dan lain-lain. Nah, contohnya misalkan ya, saya berikan kalimat contoh. Misalkan kita sedang mendeskripsikan mengenai ruang tamu rumah kita. Boleh saja kita menggunakan kalimat perincian. Misalkan, di dalam ruang tamu rumahku terdapat banyak sekali benda, seperti kursi, meja, dan almari. Nah, itu adalah contoh kalimat perincian karena di dalamnya menggunakan kata seperti. Yang kedua adalah penggunaan kata atau kalimat yang dihasilkan panca indera. Jadi, misalkan contohnya seperti harum sekali bunga mawar itu. Mengapa kita bisa mengatakan bahwa kalimat ini dihasilkan oleh panca indera? Karena kita tidak mungkin bisa merasakan yang namanya harum kalau kita tidak mencium menggunakan hidung. Sambal teri ini memang begitu pedas. Nah, kita tidak mungkin bisa merasakan pedas kalau kita tidak menggunakan indera pengecap kita, tidak menggunakan lidah kita. Yang lain misalkan, bangunan itu begitu besar. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bangunan itu besar kalau kita tidak melihatnya terlebih dahulu. Nah, itulah yang disebut dengan penggunaan kalimat yang dihasilkan dari panca indera. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan kata umum dan kata khusus. Apa sih kata umum dan kata khusus? Kata umum itu adalah kata yang di dalamnya terkandung kata-kata yang sifatnya lebih khusus. Nah, jadi sederhananya gini. Kata khusus itu adalah jenis-jenis dari kata umum. Misalkan ada kata bunga, bunga adalah kata umum, maka di dalam bunga ada kata melati, mawar, anggrek, dan lain-lain. Kemudian yang kedua misalkan ada kata melihat. Nah, melihat itu termasuk kata umum karena ada yang lebih khusus, yaitu melirik, yaitu melihat ke samping kan. Ada kata melotot, melihat dengan mata yang terbelalak. Ada menyaksikan, ada menonton, ada mengintip, dan lain-lain. Itu adalah kata khusus dari kata melihat. Nah, dari sini apa sudah paham? Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Yang keempat sekarang. Jadi di dalam menulis teks deskripsi, kita juga akan sering menggunakan yang namanya kata depan. Kata depan itu disebut juga dengan preposisi. Nah, kata depan itu jenisnya banyak sekali anak-anak. Tergantung keterangannya. Kita lihat dulu kata depannya itu menyatakan apa. Kalau menyatakan arah dan asal, maka menyatakan arah asal, maka kata depan yang kita gunakan adalah dari. Kalau menyatakan arah tujuan berarti kata depan yang kita gunakan biasanya adalah bisa ke, bisa kepada, bisa untuk, dan lain-lain.
Kemudian kalau menyatakan tempat keberadaan, maka biasanya kita menggunakan kata depan di atau pada dan lain-lain. Dalam juga bisa. Nah, kalau menyatakan penanda alat atau cara, bisa kata depannya adalah dengan. Kalau menyatakan penanda hubungan perbandingan, biasanya kita menggunakan kata depan daripada. Kalau menyatakan hubungan sebab akibat, maka bisa hingga atau sampai. Kalau menyatakan petunjuk pelaku, maka kata depan yang kita gunakan adalah oleh. Nah, lanjut yang kelima, yaitu penggunaan kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu adalah bentuk terikat yang ditambahkan pada bentuk dasar atau kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan itu terbagi menjadi 4. Ada prefiks atau awalan, ada infiks atau sisipan, ada sufiks atau akhiran, dan yang terakhir ada konfiks yaitu awalan akhiran. Nah, kita mulai dari prefiks dulu ya. Jadi jenis-jenisnya prefiks itu macam-macam, anak-anak, banyak. Bisa me, di, ke, se, per, ber, dan lain-lain. Contohnya misalkan ada awalan di, ditambahkan kata dasar tulis, maka menjadi ditulis. Menasal bertemu dengan kata dasar baca, maka menjadi membaca. Yang kedua ada sisipan. Sisipan ini letaknya di tengah, jadi di tengah-tengah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia ada 3, yaitu el, em, dan er. Contohnya misalkan el ya bertemu dengan kata tapak, maka menjadi telapak. Em bertemu dengan tali, maka menjadi temali. Bertemu dengan kata gigi, maka menjadi gerigi. Nah, itu adalah contoh-contoh sisipan. Yang ketiga adalah akhiran. Dalam bahasa Indonesia ada an, i, kan, dan nya. Nah, contohnya misalkan tulis bertemu dengan akhiran an, maka menjadi tulisan. Kecil bertemu dengan kan, maka menjadi kecilkan. Yang terakhir yaitu konfiks atau awalan akhiran. Nah, dalam bahasa Indonesia jenisnya banyak, anak-anak. Ada beran, berkan, kean, pean, dan seterusnya, banyak. Itu bisa kalian baca sendiri. Contohnya misalkan berkan bertemu dengan alas, maka menjadi beralaskan. Peran bertemu dengan rumah, maka menjadi perumahan. Nah, itu adalah contoh-contoh konfiks. Kemudian yang keenam, nah mungkin ini yang agak sulit anak-anak, yaitu penggunaan majas atau gaya bahasa. Nah, apa sih tujuan kita menggunakan majas? Majas itu tujuannya adalah untuk menarik pembaca, sehingga ketika membaca teks deskripsi yang kita tulis, seolah-olah pembaca itu dapat merasakan efek yang lebih hebat. Nah, majas itu sebenarnya jenisnya banyak sekali. Hanya saja yang sering digunakan di dalam teks deskripsi ada 4 ini, anak-anak, yaitu personifikasi, metafora, hiperbola, dan asosiasi atau perumpamaan. Nah, pengertian masing-masing majas 4 tadi seperti ini. Kalau personifikasi itu menyamakan benda-benda mati, hewan, tumbuhan, itu seolah-olah memiliki sifat yang sama dengan manusia. Kalau yang kedua, asosiasi itu majas yang menggunakan kata pembanding. Jadi membandingkan secara langsung. Misalkan ada kata seperti, laksana, bagai, bak, dan lain-lain. Kalau metafora, itu majas yang membandingkan dua hal atau benda yang dianggap memiliki sifat sama. Nah, kemudian mungkin yang sudah sering kalian dengar yaitu hiperbola, yaitu yang melebih-lebihkan suatu hal dengan maksud memperhebat dan meningkatkan kesan. Nah, itu adalah hiperbola. Nah, tidak perlu kalian hafalkan pengertiannya, anak-anak. Yang penting kalian paham contohnya. Jadi belajar majas itu jangan dari pengertian, karena akan sulit sekali. Jadi kita menghafalkannya dari contoh saja. Nah, ini saya berikan contoh masing-masing majas tadi. Yang pertama adalah personifikasi. Daun kelapa itu melambai-lambai karena hembusan angin. Ada yang tahu di mana personifikasinya? Pada kata apa? Ya, pada kata melambai-lambai. Kenapa itu dikarenakan personifikasi? Karena daun kelapa itu sebenarnya tidak melambai-lambai. Dia hanya bergerak. Yang melambai-lambai itu siapa? Ya, manusia gitu. Contoh yang lain, misalkan di luar contoh 2 ini, burung itu bernyanyi.
Apakah burung itu benar-benar bernyanyi? Enggak, burung itu hanya berkicau. Yang bisa bernyanyi siapa? Manusia. Itulah yang disebut dengan majas personifikasi. Yang kedua itu perumpamaan atau asosiasi. Misalkan kecantikanmu bak bidadari dari surga. Nah, mana yang menunjukkan ini adalah majas asosiasi? Ada kata bak. Bak itu seperti, nama artinya seperti kata seperti. Nah, jadi bak seperti bagai itu sama. Nah, yang ketiga yaitu majas metafora. Di sini contohnya adalah Dewi Malam mulai menampakkan sinarnya. Di mana metaforanya? Pada kata Dewi Malam. Itu untuk memetaforakan apa? Ya, bulan. Kalau matahari biasanya metaforanya apa? Raja siang. Kalau singa, raja hutan. Api kita sebut dengan biasanya metaforanya adalah si jago merah. Itu adalah contoh-contoh majas metafora yang lain. Nah, yang terakhir adalah majas hiperbola yang melebih-lebihkan. Contohnya misalkan bangunan gedung itu berdiri kokoh dan mencakar langit. Nah, kenapa ini dikatakan hiperbola? Ya, setinggi-tingginya bangunan ya nggak mungkin sampai mencakar langit. Itu hanyalah supaya pembaca bisa merasakan kesan yang lebih, seolah-olah, wih berarti bangunannya ini besar sekali. Contoh yang lain misalkan, hatiku hancur berkeping-keping. Nah, apakah itu beneran terjadi? Enggak, ya hancur, hatinya sakit hati, cuma nggak sampai hancur berkeping-keping. Nah, itulah majas yang disebut dengan majas hiperbola. Nah, sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan nanti identifikasi unsur-unsur kebahasaan pada teks Pantai Pangandaran. Teksnya yang mana? Teksnya setelah ini saya berikan. Jadi kalian tulis dulu soalnya. Saya beri waktu 2 menit. Setelah itu teksnya saya tampilkan. Oke, silakan saya beri waktu 2 menit untuk menulis soalnya terlebih dahulu. Oke, baik anak-anak, sudah ditulis ya soalnya. Sekarang saya tampilkan teks Pantai Pangandaran. Nah, silakan kalian cari unsur kebahasaan yang sudah kalian tulis tadi masing-masing, ditulis kalimat lengkap ya. Misalkan kalimat perincian, maka silakan kalian cari, kamu temukan kalimat yang menggunakan kalimat perincian secara lengkap, satu kalimat utuh itu ya, dan seterusnya. Saya beri waktu 8 menit untuk mengerjakan tugas ini. Nanti setelah 8 menit kita koreksi, kita cari jawaban yang benar bersama-sama seperti biasa. Oke, silahkan mulai mencari dari sekarang.
Oke, baik anak-anak, sudah ketemu ya jawabannya. Mari sekarang kita cari jawaban yang tepat, kita cocokkan bersama-sama seperti kemarin. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, penggunaan kalimat perincian. Nah, di dalam teks ini ada 3 kalimat perincian. Yang pertama adalah kalimat pertama sendiri yang paling atas itu, pantai merupakan tempat yang menyenangkan untuk liburan. Kenapa itu kalimat perincian? Karena menggunakan kata merupakan. Betul sekali. Yang kedua yaitu pada kalimat dinginnya ombak yang menghempas tubuh seakan terasa seperti menambah keasikan saat bermain di pantai Pangandaran ini. Nah, pada kalimat itu juga merupakan kalimat perincian karena terdapat kata seperti. Dan yang terakhir adalah kalimat pasir putih ini. Nah, terdapat di Pantai Pangandaran merupakan primadona wisata di Pantai Pangandaran. Itu juga merupakan kalimat perincian karena menggunakan kata merupakan. Oke, ada 3 itu. Kalau jawaban kalian sudah merupakan salah satu dari 3 kalimat itu, berarti jawaban kalian sudah tepat. Nah, yang kedua adalah penggunaan kalimat yang dihasilkan panca indera. Pada teks ini cukup banyak anak-anak, yaitu yang pertama, pasir putih terhampar luas saat mata memandang. Ombak yang saling berkejar-kejaran datang silih berganti dengan para wisatawan seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Nah, yang saya beri warna merah itu merupakan kalimat yang dihasilkan panca indera penglihatan. Kemudian ada yang saya cetak biru. Teriknya Raja Siang terkalahkan oleh air laut yang dingin. Dinginnya ombak yang menghempas tubuh seakan terasa seperti menambah keasikan saat bermain di Pantai Pangandaran ini. Kira-kira itu indera apa? Ya, itu adalah indera perasa, kulit ya. Kita bisa merasakan sejuknya air laut, itu hanya bisa kita rasakan kalau kita menyentuhnya. Jadi inderanya indera perasa, menggunakan kulit. Dinginnya ombak menghempas tubuh, nah itu juga merupakan indera perasa. Kita tidak bisa merasakan dinginnya ombak kalau kita tidak menyentuh ombaknya terlebih dahulu. Kemudian di bawah ada satu lagi yang juga menggunakan indera penglihatan, yaitu air lautnya pun sangat jernih sehingga kita dapat melihat terumbu karang di dasar dan juga ikan-ikan yang tengah menari indah di bawah laut. Kita tidak bisa melihat air yang jernih kalau kita tidak melihatnya terlebih dahulu. Nah, jadi itu dihasilkan oleh indera penglihatan. Nah, kita lanjutkan yang terakhir ya. Belum ya. Kita lanjutkan yaitu penggunaan imbuhan. Nah, di sini ada banyak sekali penggunaan imbuhan. Ada 3, saya bagi 3 kan tadi, ada awalan, akhiran, dan awalan akhiran. Nah, di situ yang saya beri warna merah berarti itu adalah awalan akhiran. Contohnya adalah menyenangkan, menawarkan, pemandangan, dan lain-lain. Kemudian yang saya cetak biru, warna biru, itu adalah akhiran. Nah, contohnya liburan, wisatawan, dinginnya, wisatawan juga, dan lain-lain. Nah, ada 4 ya, nggak banyak, hanya 4. Nah, kemudian yang saya cetak hijau, itu adalah awalan. Contohnya ada terkenal, terletak, memandang, mengajak, dan lain-lain. Kalau jawaban kalian sudah di antara kata-kata yang saya cetak warna itu, bisa merah, biru, dan hijau masing-masing 1 kan tadi, maka jawaban kalian sudah tepat. Kalau masih salah silakan dicoret kemudian dibetulkan seperti kemarin ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah penggunaan majas. Nah, untuk majas di sini ada beberapa yang sudah saya temukan. Mari kita cocokkan dengan yang sudah kalian temukan juga. Yang pertama adalah yang saya cetak merah. Coba. Pantai yang terletak di Jawa Barat ini menawarkan sejuta pemandangan indah. Kira-kira itu majas apa? Ya, itu adalah penggunaan majas hiperbola. Pada kata apa? Pada kata sejuta pemandangan. Apakah pemandangannya benar-benar sejuta banyaknya? Enggak, ya pokoknya indah sekali tapi nggak sampai sejuta. Berarti itu melebih-lebihkan. Itu namanya majas hiperbola. Kemudian yang kedua, yang saya beri cetak hijau. Ombak yang saling berkejaran saling silih berganti. Majas apa kira-kira? Betul, majas personifikasi karena ada kata
ombak saling berkejaran. Ya, ombaknya nggak berkejaran, hanya bergerak saja. Seakan mengajak untuk bermain dan berenang. Nah, itu juga personifikasi. Kemudian ada majas, ada kata teriknya Raja Siang. Nah, coba tadi majas apa? Raja Siang. Raja Siang adalah majas metafora. Nah, kemudian ada kata dinginnya ombak yang menghempas tubuh seakan terasa seperti menambah keasikan saat bermain di pantai Pangandaran. Ini adalah majas asosiasi karena mengumpamakan, ada kata seperti tadi itu. Nah, kemudian yang terakhir, ikan-ikan yang tengah menari indah di bawah laut. Itu majas apa, anak-anak? Betul, itu adalah majas personifikasi. Ya, ikan itu tidak menari, ikannya hanya berenang di bawah laut ya. Jadi itu adalah majas personifikasi yang bisa menari manusia. Baik, bagaimana? Apakah jawaban kalian sudah betul semua atau masih ada yang salah? Nah, kalau masih ada yang salah ya berarti kalian masih perlu untuk belajar lagi. Nah, untuk bekal belajar di rumah, seperti kemarin saya berikan tugas ya. Tugasnya hampir sama, hanya saja teks yang kalian cari nanti adalah teks yang ada di LKS kalian, atau kalian temukan di buku-buku lain, atau boleh juga dari internet khusus untuk yang di rumah. Yang di asrama bisa menggunakan LKS atau buku yang kalian miliki, atau bisa pinjam ke kakak kelasnya kalau ada yang punya. Nah, di sini yang dicari, kalau tadi hanya 4, saya tambahi satu lagi ya, yang E itu. Jadi penggunaan kata depan. Jadi sama tugasnya, cuma teksnya cari dari buku atau LKS atau internet. Nah, kemudian saya tambahi satu poinnya, yaitu penggunaan kata depan. Oke, baik, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.